Ya, teman-teman, kita kembali mau cerita-cerita ya, karena kemarin sore saya bersama dengan istri pergi membeli kelapa muda dan sambil ia membelah kelapa muda itu, abang kita itu mulai mengeluh dan mengatakan bagaimana mengisahkan mahasiswa yang mendemo Pak Prabowo bahwa dalam waktu 18 hari kalau tidak ini maka akan ada demo yang lebih besar dan sebagainya ya. Dan mengancam ya katakanlah mendelegitimasi pemerintah yang bisa ujung-ujungnya kemudian membawa teror atau horor ya reformasi jilid 1 di tahun 98. Dan saya saat itu masih menggunakan masker ya, dan saya membatin bahwa sebenarnya kalau beliau tahu bahwa saya adalah host dari bukan partai politik dan mengajukan satu pertanyaan tentang persoalan bagaimana membaca ekonomi Indonesia dan gelombang demokrasi, demonstrasi, saya rasa, ceritanya akan berbeda. Nah, kita akan bahas tentang persoalan ya bagaimana mewaspadai gelombang demonstrasi ya yang bisa saja ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang bisa membahayakan. Ya, kita akan bahas soal ekonomi Indonesia dalam format yang sangat ringan ya. Ya kalau minum kopi itu tidak terlalu keras kopinya, ya gulanya juga sedikit. Di Bukan Partai Politik, Sekolah Publik. Selamat datang teman-teman di channel kita di Bukan Partai Politik ya, satu impian besar untuk menjadikan ruang Bukan Partai Politik ini sebagai tempat kita bersekolah bersama-sama di mana kita adalah siswa sekaligus murid ya, siswa sekaligus guru, mahasiswa sekaligus dosen bagi diri kita sendiri ya. Dan tentu tagline kita, "Don't raise our voice, emotion but argument." Jangan tinggikan suara emosi, tapi mari tinggikanlah argumentasi. Baik teman-teman, tadi sudah bicara tentang abang tukang kelapa ya, atau penjual kelapa yang, cukup prihatin, katakanlah, mengeluh dengan persoalan dinamika konstruksi ekonomi Indonesia yang diukur dalam konteks, berhadapan rupiah dan dolar ya, yang menembus 17.000 sekian dan ya naik turun lah ya volatilitasnya, mengganggu, kondisi psikis masyarakat, pelaku ekonomi dan banyak stakeholder yang lain. Nah, bagaimana kita membaca ancaman-ancaman ya para mahasiswa yang mengultimatum, yang memberikan, ultimatum bahwa harus segera dan seterusnya ya, untuk melakukan, mengimbangi ya persoalan kekuatan dolar terhadap, rupiah ya, yang bisa mengoreksi atau ada efek domino yang bisa besar-besaran yang kemudian menimbulkan distrust atau ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Terlebih ketika ditopang dengan berbagai macam kasus, apalagi ya terkait dengan keterlibatan orang-orang kepercayaan ya istana yang, menggawangi ya yang namanya main project ya, proyek utama dari kampanye Pak Prabowo, yaitu bicara tentang makan bergizi gratis yang semua kita tahu bahwa digarong, dirampok tidak tanggung-tanggung per 1 triliun per 1 hari dan itu sesuatu yang menurut saya kejahatan luar biasa yang perlu harus diberesi secara serius. Baik, kita mau lihat gini, kita ingin mendudukkan satu situasi seperti ini bahwa kondisi fundamen ya dari persoalan ekonomi pada waktu ya reformasi jilid 1 98 dengan yang sekarang itu sangat berbeda ya, nuansanya berbeda, posisi, kekuatan ekonomi kita. Jadi, saya sih berpikir bahwa kalau misalkan abang tukang kelapa kita ini tahu bahwa, pembelinya adalah orang yang studi di level S2 dan S3 bidang kebijakan publik, maka saya akan bercerita kepada beliau, ya beliau bercerita kepada saya untuk melengkapi bagaimana situasi di lapangan, dan saya akan menceritakan bagaimana situasi dalam konteks kontestasi kebijakan, kontestasi penggunaan anggaran, kontestasi atau proteksi terkait dengan ekonomi Indonesia, berkaitan dengan persoalan dinamika masalah-masalah geopolitik yang tentu turut mendefinisikan ya bagaimana kondisi ekonomi kita di Indonesia.
Nah, kalau hari ini ada orang-orang, mahasiswa yang turun ke jalan menyuarakan tuntutan-tuntutan, saya kira di satu titik kita menyambut itu ya sebagai sesuatu yang memang kita butuhkan dalam rangka untuk men-sounding pemerintah untuk memberikan atensi atau perhatian yang serius ya di tengah-tengah ya dampak ya persoalan ekonomi yang dihadapi oleh warga masyarakat khususnya menengah ke bawah dan tentu sebenarnya lapisan ke atas juga semua kena. Jadi tidak ada yang tidak berdampak ya, dengan beban ya masing-masing, beban psikis masing-masing. Nah, ini yang kita berharap karena memang tujuan kita bersama-sama itu ingin menghadirkan Indonesia yang jauh lebih baik lagi ya. Indonesia sejahtera, Indonesia yang memang dari sisi tingkat penggarongan atau korupsinya itu, ada pada satu, margin yang sangat katakanlah, masih realistis ya. Artinya, dapat dikendalikan ya, karena tidak ada satu negara pun di dunia ini yang dapat bebas 100% ya, bebas dari persoalan, korupsi ya. Ini sesuatu yang harus kita perhatikan bersama. Nah, bagaimana kemudian kita menjelaskan persoalan ekonomi kita di Indonesia ini kepada abang tukang kelapa kita, yang lain-lain, abang becak kita, ya para petani dan sebagainya, ya kita perlu berpikir bagaimana melihat bahwa sampai hari ini jangan sampai kita abai seolah-olah mengatakan Indonesia itu sedang mengalami chaos ya, mengalami, dampak ya ekonomi secara personal, artinya sendirian di dunia ini ya. Jadi, itu yang harus kita jelaskan bahwa ini adalah dampak alamiah dari suatu kontraksi ekonomi, politik, militer yang ada pada ya berbagai macam kawasan, bukan hanya di kawasan Asia, tetapi juga ya sebut saja, kawasan timur yang sangat mendikte ya bagaimana persoalan energi itu, dan bagaimana dolar itu kemudian diperdagangkan, bagaimana dolar itu mempengaruhi suku bunga kita sehingga ya utang kita kemudian meroket ya, dan banyak sekali. Tetapi kalau kita bicara dalam konteks, rata-rata pertumbuhan ekonomi kita itu menurut saya, ya masih ada pada konteks di mana ya mengalami sesuatu yang sifatnya daya tahannya masih oke ya. Artinya, kita masih bisa bertahan kalau memang ada peningkatan persoalan harga, energi, harga minyak, ya tentu itu terjadi pada konteks kelompok menengah ke atas ya, tidak terjadi pada konteks masyarakat ke bawah ya, yang mengkonsumsi pertalite dengan belum belum ada informasi tentang kenaikan ya, hanya pada segmen pertamax ke atas dengan kualitas yang berbeda. Nah, yang penting untuk kita simak bersama-sama ini jangan sampai demo-demo ini yang ditunggangi oleh berbagai macam kepentingan itu yang kemudian, menutup ya sisi informasi yang harus dikonsumsi oleh, warga masyarakat di kelas bawah ya, maksud saya kelas, di mana masyarakat ekonomi yang berjuang pada level, menengah ya, bisa juga dari bawah menengah ke bawah atau apa, ya. Ini yang kemudian perlu diberikan dukungan untuk kemudian kita kawal demonstrasi itu, kalau Pak Polisi mengawal demonstrasi itu jangan sampai ada yang membawa bom molotov, anarkis. Nah, pembicara-pembicara di ruang publik ini perlu menetralisir adanya bagaimana memberikan argumen-argumen, ya menjelaskan, memberikan eksplanasi yang memadai untuk mengatakan bahwa kita memang berada dalam satu kondisi yang sulit, tetapi bahwa dalam kondisi ini kita tahu variabel penyebabnya itu apa saja ya, dan bagaimana secara keseluruhan kondisi kebijakan fiskal kita ya, diplomasi energi kalau dalam beberapa catatan yang saya, persiapkan, ya kita perlu melihat itu dalam berbagai macam sudut pandang ya. Jadi silakan saja di-browsing berbagai macam informasi, kalau ada akun-akun yang kemudian menjelaskan tentang keterpurukan ekonomi kita, ya saya rasa itu juga perlu kita periksa lebih jauh ya, kita validasi, konfirmasi apakah kondisinya seperti itu. Jangan sampai ada orang yang kemudian, berbicara dengan lantang di atas podium, disorot dan kemudian memang sengaja untuk mempopulerkan diri, dan kemudian memberikan analisis-analisis yang menurut saya, kerangka pikir analisis pun tidak dikuasai, paham tentang persoalan bagian suatu kebijakan itu dibuat,
bagaimana kebijakan itu diimplementasi, bagaimana kebijakan itu dievaluasi, itu pun tidak punya pemahaman yang memadai, maka saya bisa memastikan dia akan jatuh pada konteks retorika provokasi ya, retorika provokator yang membuat kemudian orang panik dan dalam situasi yang panik Anda bisa bayangkan ya, ketika di suatu ruang gelap ada banyak katakan ada satu ruang yang dihadiri oleh banyak orang, tiba-tiba mati lampu dan tidak ada cahaya yang lain, ya kemudian orang berteriak, "Ada ular!" ya, maka Anda akan tahu kepanikan yang luar biasa. Nah, itu karena persoalan informasi itu tidak kemudian dikonsumsi secara proporsional atau secara seimbang dan kemudian masuk orang dengan berpikiran gelap, apakah dengan niat yang baik, tetapi ya, kurang berpengetahuan, maka yang terjadi, kekeosan itu akan terjadi di masyarakat dan kalau sudah masyarakat keos, pemerintah bisa tumbang. Nah, ketika pemerintah tumbang, pemerintah mengangkat kembali pemerintah yang baru, itu tidak serta-merta lebih punya kemampuan hebat dari pemerintah sebelumnya. Karena sekali lagi bisa jadi ya pemerintah itu harus melakukan apa disebut dengan pemulihan pada awalnya dan kita kehabisan waktu, ya habisan tenaga dan energi untuk melakukan, percepatan dalam pembangunan ya. Yang ada adalah stabilisasi stabilisasi stabilisasi. Dan itu, memakan cost yang sangat besar ya. Ini yang akan kita coba masuk lebih jauh ya. Sebenarnya kita akan lakukan analisis-analisis yang memang berbasis pada angka dan data ya. Mudah-mudahan ada kesempatan di channel yang lain yang akan kita masuki untuk, membuat format-format seperti itu. Kalau di Bukan Partai Politik ini format kita adalah monolog ya, reaction, dan percakapan-percakapan yang sifatnya ringan ya, tetapi harapannya memberi arah seperti itu. Dan yang paling banyak memberikan pengayaan itu adalah sobat Bukan Partai Politik yang memberikan komentar-komentar bernas, komentar-komentar yang easy to understand, mudah untuk dimengerti ya. Kalau itu bisa terjadi, ya sangat baik. Jadi marilah kita mencoba mengawal demonstrasi mahasiswa ini jangan sampai kebablasan ya. Saya kira ancaman dalam 18 hari itu menurut saya sesuatu yang agak sulit di ini ya, sedangkan kita menanam tomat saja sudah butuh 30 hari ya, apalagi kita merubah suatu sistem ya, struktur ekonomi kita yang tidak hanya kita yang menentukan ya, struktur ekonomi kita itu sangat dipengaruhi oleh market ya, bukan bicara tentang local market ya, regional market, tetapi bicara tentang ya international market atau global market ya, pasar global ya, bukan hanya pasar lokal, pasar wilayah, tapi bicara kawasan, tapi bicara tentang pasar internasional ya. Dan itu semua membutuhkan kemampuan analisis sistemik bagi kita untuk melihat variabel-variabel apa yang sangat berpengaruh, mempengaruhi dan sebagainya. Yang jelas ya, harga minyak dunia yang dihitung dengan mekanisme dolar itu sangat ya menguras ya kantong-kantong ekonomi kita ya, dan kita perlu bersabar dan memberikan dorongan, kepercayaan, bahkan pengawasan saya kira juga kepada pemerintah, ya upaya pemberantasan korupsi terus tetap harus dilakukan sehingga kita semua ya berada on the track untuk betul-betul mencapai impian kita menjadi salah satu negara yang mampu memproteksi, memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakatnya, pemberian ruang untuk pendidikan dan tentu berekspresi untuk mengaktualisasikan kompetensi diri dalam bekerja dan menghasilkan sesuatu. Sekolah publik bukan partai politik.